Hai, assalamualaikum teman-teman. Jadi ini ada yang tanya ke aku, memang pertanyaannya udah lama juga ya, aku nggak sempat-sempat balas. Nah, kalau nggak salah aku juga sebenarnya kayaknya udah pernah bahas tentang ini, cuman karena ada yang nanya lagi ya, aku bahas lagi ya. Jadi ini pertanyaannya, sebelum untuk memutuskan untuk menikah di Turki, apakah banyak komentar negatif ya kan? Itu pertanyaannya. Jadi, ini aku akan jawab sesuai dengan pengalaman pribadi aku ya. Nah, jadi aku kan kenalan dengan suami sekitar 3 tahun setengah. Nah, jadi jujur saja ya, banyak sih orang yang memang nggak percaya ya, atau nggak nyangka aku bakalan nikah dengan orang Turki. Nah, bukan cuma orang aja, aku sendiri sebenarnya pun nggak yakin ya bakalan akan menikah ke Turki. Karena ya selain jaraknya yang jauh, udah itu kita kenalannya pun melalui, sosmed ya, jadi kesannya kayak, nggak yakin lah ya. Cuman semakin berjalannya waktu, aku semakin yakin aja karena hubungan yang selama 3 tahun lebih itu, aku lihat ya kita kan bisa merasakan ya, kayak mana orang yang serius dan yang enggak serius. Nah, cuman kita hanya tunggu, satu aja, izin Allah ya, kan kita nggak bisa bergerak sendiri kalau tanpa izin Allah, karena kita hanya bisa merencanakan, ketentuannya kan sama Allah ya kan. Nah, untuk komentar negatif, kalau menurut aku sih, ada. Istilahnya gini, waktu aku menjalani hubungan dengan, suami ya, kemarin tuh aku kan LDR, memang ada juga teman-teman yang khawatir, itu wajar. Ada juga kayak teman-teman, saudara-saudara aku itu khawatir, karena kan, jaraknya itu jauh, kalau ada apa-apa itu nanti gimana. Dan ada juga yang nasehatin, itu kita ke luar negeri, itu ada apa-apa, ada juga yang bilang, itu mungkin dia ada istri. Sebenarnya aku ada komentar-komentar seperti itu, aku anggap aja mungkin orang itu perhatian ke aku. Jadi orang kan bilang seperti itu karena mungkin was-was juga ya, kasihan juga kalau ada apa-apa, karena ini bukan jaraknya bukan dekat, jauh ya, bukan dekat ya, kalau kayak mungkin kayak Malaysia atau Singapura itu mungkin dekat. Itu pun kita udah sebenarnya udah ngeri juga ya, karena bukan lagi negara kita, udah negara luar. Apalagi kalau yang kayak ke Turki ini yang jaraknya memang jauh sekali. Jadi ada komentar-komentar seperti itu aku anggap berarti mereka sayang sama aku, ya seperti saudara-saudara aku, keluarga aku juga, nasehatin, itu karena mereka sayang juga teman-teman aku. Udah itu nakut-nakutin, itu sebenarnya nakut-nakutin karena memang mereka kayak sayang ya, sayang. Jadi diakutin, "Kak, kalau ada yang bilang, "Kak, kalau nanti ke sana Kakak nanti ditinggali, nanti dia ada istri," atau mungkin itu karena mereka itu kalau menurut aku karena mungkin sayang ya, jangan terjadi apa-apa dengan aku. Nah, tetapi ada juga yang memang mengejek aku ya, dia ngejek. Jadi, itu aku ada 2 orang, memang orang ya di daerah aku juga ya, di desa aku, ada 2 orang yang ngejek, yang bilang, "Aku ini, bagaikan pungguk merindukan bulan, mana mungkin orang Turki itu mau dengan aku, karena aku ini kan." Pokoknya tahulah kalau cowok Turki itu kan ganteng, udah itu, cewek-cewek Turki itu kan cantik, palingan aku hanya digombalin ya, sampai aku diejek nanti jangan sampai aku gila lah kalau nggak jadi. Pokoknya ada yang bilang seperti itu dan ada yang nyindir ya, dia bilang, oh hanya ngomong-ngomong aja di telepon, yang kawin, kawin terus. Aku kan hanya untuk, digombal-gombalin aja di telepon. Ada juga yang bilang seperti itu. Itu yang membuat aku itu memang aku kurang nyaman kalau yang seperti itu. Tetapi kalau yang, kayak nasehatin, kayak nakut-nakutin, udah itu kayak, ada juga lah pokoknya teman-teman, aku anggap angin lalu dan aku anggap mungkin orang itu bercanda. Tapi yang 2 ini, yang kata-kata yang 2 orang ini, memang nampak dia kayak sepelein aku. Tapi kalau yang lain ada yang bilang, kamu, bukan nikah aja terus, ngasih, tunggu-tunggu orang Turki itu." Ada yang bilang kayak gitu, aku senyum aja, itu mungkin orang itu bercanda. Kalau aku itu, aku anggap aja angin lalu, aku nggak marah, bukan suatu masalah bagi aku. Tapi yang 2 orang ini yang ngomong seperti itu, aku nggak nyaman ya, yang kata-kata yang tadi aku bilang, yang bagaikan pungguk merindukan bulan lah, aku ini apalah. Dengan satu lagi ngejek,
Yang ada cuma ngomong-ngomong aja, digombalin, orang udah kawin, pada kawin semua, ini asik di ngomong-ngomong kayak gitu, orang udah nikah, pokoknya kayak gitulah. Pokoknya aku tahulah, orang yang memang hanya untuk bercanda dan orang yang untuk nyindir memang nganggap aku sepele, itu kita kan bisa tahu ya. Kita bisa tahulah kayak gitu ya. Jangankan kita berhubungan dengan orang luar, mungkin yang dengan orang yang sesama kita di situ, yang dekat-dekat aja mungkin banyak komentar yang nggak bagus ya. Jadi kita ya agak anggap aja angin lalu. Karena di saat mereka menghina dan mengejek kita, sebenarnya kita sedang merancang, suatu yang lebih bagus untuk hidup kita ya. Maksud aku gini, di saat mereka mengejek seperti itu, mereka nggak tahu sebenarnya kita sedang memiliki program, sedang untuk persiapan. Kayak suami aku ya, waktu itu kan calon, dia udah siapin uang. Nah, karena rencananya dia yang akan ke Indonesia, berhubung waktu itu kan masih ada larangan nggak boleh masuk kan ke Indonesia, makanya aku yang ke Turki gitu. Nah, jadi di saat orang itu mengejek, mereka nggak tahu sebenarnya kita sedang buat planning ya atau rencana. Suami aku itu sedang kumpul uang, kita sedang cari-cari kayak mana informasi untuk menikah di luar, karena aku kan nggak, karena suami aku nggak jadi yang ke Indonesia, aku yang ke luar ya, aku yang ke Turki. Nah, jadi kan sampai segitunya kita kan nggak perlu kita kasih tahu sama orang yang ngejek kita itu kan. Nah, kita nggak perlu kasih tahu. Ya kita tunggu hari hanya aja kita udah berangkat, itu aja kalau aku kemarin tuh mikirnya seperti itu. Yang penting keluarga kita doain yang bagus, gitu juga dengan teman-teman ya. Nah, jadi aku di sini juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman aku yang sudah mendukung aku, yang sudah was-was untuk aku, yang sudah nakut-nakutin aku. Terima kasih ya teman-teman, berarti kalian sayang sama aku ya. Dan begitu juga dengan keluarga yang selalu mendoakan aku supaya aku nggak terjadi apa-apalah di sini ya. Oke, aku juga mendoakan keluarga aku ya, teman-teman semua di Indonesia semua dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan aku ada rezeki nanti aku akan pulang lagi jumpa dengan kalian semua. Oke, assalamualaikum teman-teman. Dadah.